Kita awali kabar Merah Putih sore hari ini pemirsa. Indonesia dan Turki sepakat untuk berkolaborasi meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Dalam lawatan Presiden Turki ke Indonesia, kedua negara menandatangani 13 perjanjian kerjasama. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua negara menyepakati 13 poin kerjasama di berbagai bidang. Penandatanganan dokumen kerjasama tersebut dilakukan oleh masing-masing menteri dari kedua negara yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Erdogan. Terima kasih, salam kesehatan. Adapun 13 poin kerjasama Indonesia-Turki yang ditandatangani kemarin adalah MOU bidang keagamaan, MOU bidang energi dan sumber daya mineral, MOU bidang pendidikan tinggi, perjanjian kerjasama bidang kesehatan dan kedokteran, MOU kerjasama bidang industri pertahanan, MOU kerjasama bidang perdagangan, MOU kerjasama bidang pertanian, surat pernyataan kehendak mengenai promosi dan fasilitas investasi, MOU kerjasama bidang industri, protokol kerjasama bidang televisi, nota kesepahaman antara Turkish Radio Television dan LPP RRI di bidang radio, perjanjian kerjasama antara Anadolu Ajansi dengan kantor berita Antara, dan kerjasama pembuatan pabrik drone di Indonesia. 13 kerjasama Indonesia-Turki tersebut menurut Prabowo bertujuan pada upaya memakmurkan rakyat dan perdamaian dunia. Dalam pertemuan kita membahas berbagai kerjasama yang sejalan dengan prioritas nasional kedua negara. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan di antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara. Kami sepakat untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk kedua negara. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerjasama intelijen dan kontra terorisme. Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerjasama di bidang industri pertahanan. Prabowo menegaskan pertemuan bilateral dengan delegasi Turki tersebut berlangsung secara intensif dan produktif. Kepala negara menilai pertemuan itu menjadi komitmen untuk memperkuat kemitraan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang perayaan HUT ke-17, Partai Gerindra gelar rapat pimpinan nasional di Hambalang hari ini. Rapimnas berlangsung tertutup dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Seluruh kader Gerindra yang hadir merupakan kader dari berbagai lapisan, mulai dari DPC, DPD, hingga DPP. Rapimnas ini juga dihadiri oleh DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Pada rapat pimpinan nasional ini, pengurus pusat Partai Gerindra akan menampung aspirasi dari seluruh kader internal Partai Gerindra dari berbagai tingkatan kader. Ya, dan apa saja yang dibahas dalam Rapimnas Partai Gerindra hari ini, kita akan terhubung dengan reporter TV One Josephine Kezia. Selamat sore Kezia, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat sore Zega dan juga pemirsa. Hari ini Partai Gerindra melaksanakan Rapimnas atau Rapat Pimpinan Nasional di Hambalang yang merupakan rangkaian dari acara perayaan Hari Ulang Tahun Gerindra yang ke-17 yang mana puncaknya nanti akan diselenggarakan pada hari Sabtu di SICC atau Sentul International Convention Center. Di mana Rapimnas tadi berjalan secara tertutup, tadi dimulai pada pukul 9 pagi dan diperkirakan tadi selesai pada pukul 2 siang waktu setempat. Ini berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, ini dilaksanakan secara tertutup dan semua kader internal dari seluruh lapisan ini baik dari DPP, DPC dan juga DPD ini hadir semua. Dan tadi kalau kami sempat berbincang dengan Sekjen dari Partai Gerindra Ahmad Muzani, ada sejumlah poin-poin yang diputuskan. Ada 5 hal yang diputuskan dalam Rapimnas pada hari ini. Yang pertama ini adalah laporan pertanggungjawaban DPP 2020 hingga 2025 diterima tanpa catatan dengan pencapaian politik, kepercayaan publik, dan pengelolaan keuangan yang dinilai memuaskan. Kemudian Prabowo Subianto kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Gerindra untuk periode 2025-2030 atas permintaan dari seluruh kader. Kemudian Prabowo juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan yang nantinya akan bertanggung jawab atas seluruh arah kebijakan partai. Kemudian Prabowo juga diberikan wewenang sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan ADART dan menyusun kepengurusan baru di Partai Gerindra. Selain itu, Partai Gerindra juga meminta Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Prabowo sendiri ini merespon bahwa dirinya meminta waktu untuk kemudian menyelesaikan dahulu tugas kepresidenan yang saat ini sedang dijalankan oleh dirinya. Selain itu juga disampaikan bahwa program makan siang bergizi di daerah berjalan dengan baik dan diharapkan dapat diperluas. Dan Gerindra juga besok akan melaksanakan silaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju Plus yang tempatnya juga sama, ini ada di Hambalang, Jawa Barat. Selain itu untuk hari Sabtu yang merupakan puncak dari Hari Ulang Tahun Gerindra ke-17 ini nantinya akan berlangsung di Sentul International Convention Center. Dan tadi juga disampaikan oleh Sekjen dari Gerindra Ahmad Muzani bahwa dari Partai Gerindra ini sudah mengundang untuk Megawati untuk hadir pada puncak perayaan, namun dari pernyataan dari Ahmad Muzani hingga saat ini dari Partai Gerindra belum mendapatkan respon dari Megawati. Sementara demikian, Zega. Ya, Kezia, apakah ada informasi untuk acara puncaknya nanti? Apakah ada informasi soal tokoh yang akan diundang nantinya di puncak acara? Ya, Zega, kalau informasi yang kami dapatkan memang sejauh ini hanya Megawati saja yang disebutkan, namun hingga saat ini dari Partai Gerindra sendiri ini belum mendapatkan informasi atau konfirmasi kembali dari Megawati apakah nantinya dirinya akan hadir pada perayaan puncak di hari Sabtu. Zega. Ya, untuk ketua-ketua partai politik apakah ikut juga diundang? Apakah Anda juga mendapatkan informasi soal itu? Ya, untuk ketua dari partai politik khususnya untuk koalisi Kim Plus ini nantinya akan diundang besok untuk kemudian melakukan silaturahmi di Hambalang dan juga nantinya tentunya akan hadir pada puncak perayaan di hari Sabtu. Zega. Baik, terima kasih Kezia mengabarkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga membahas anggaran efisiensi masing-masing kementerian. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat kerja dilaksanakan untuk mengesahkan anggaran efisiensi hasil rekonstruksi masing-masing kementerian atau lembaga. Untuk itu Pak Prabowo tidak salah orang menaruh Natalius Pigai dan Mugianto. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Hak Asasi Manusia, Mensesnek, LPSK, dan BNPT. Rapat kerja ini dilakukan dalam rangka penetapan hasil rekonstruksi anggaran kementerian atau lembaga tahun 2025. Rapat kerja membahas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Rapat kerja ini membahas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Juri Ardiantoro selaku Wakil Menteri Sekretaris Negara juga menyampaikan rencana kerja Kementerian Sekretaris Negara. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 2.901.800.000
Rp862.847.000 yang kami alokasikan pada 2 program berikut. Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp2.059.787.152.000 yang di dalamnya sudah termasuk alokasi untuk kedua satuan kerja BLU yang bersumber dari PNBP BLU sebesar Rp393.662.982.000. Dan kedua, program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp842.075.695.000. Hari ini merupakan terakhir rapat DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga mengenai anggaran. Rapat ini digelar setelah pemerintah menyelesaikan rekonstruksi anggaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lebih baik langsung. Dan untuk mengetahui hasil terbaru dari rapat kerja DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait efisiensi anggaran, kita terhubung dengan reporter TV One Yohadas Leonardo. Selamat sore Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih dan selamat sore Prita, Zega dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini, memasuki pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, ini sudah ada beberapa komisi yang kemudian menggelar maupun juga masih melangsungkan rapat kerja dan juga rapat pembahasan yang berkaitan dengan mitra kerja untuk kemudian membahas tindak lanjut dari efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 serta juga surat keputusan Menteri Keuangan nomor 37 MK02 tahun 2025 yang kemudian menjadi tindak lanjut pada DPR terkait efisiensi anggaran atas Inpres yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo pada bulan Januari kemarin. Lalu kemudian ada beberapa komisi yang sudah melangsungkan rapat seperti sebelumnya. Tadi ada Komisi 13, salah satu komisi yang menggelar rapat kerja yang kemudian mengundang mitra kerja, ada tadi ada beberapa kementerian dan juga lembaga yang hadir, dan kemudian diketok dan disepakati oleh pimpinan Komisi 13 bahwa kemudian pemangkasan ataupun juga efisiensi anggaran dilangsungkan dengan catatan kami dari mitra kerja Komisi 13 sendiri yang membahas mengenai reformasi anggaran sendiri, reformasi regulasi maksud kami, di mana Komisi 13 tersebut mitra kerjanya yang paling tinggi terdampak adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pagu anggaran mereka yang diefisiensi hingga mencapai angka 4,4 triliun. Namun tadi baik dari Kementerian Imigrasi maupun juga beberapa kementerian juga lembaga lain juga memastikan bahwa meskipun ada efisiensi dan mereka semua akan menaati, namun tidak ada satupun kemudian yang mengatakan bahwa efisiensi ini kemudian mengganggu kinerja mereka. Bahkan beberapa temuan kami di antara ke Kementerian HAM maupun juga ke Kementerian Sekretariat Negara, misalnya Kementerian Sekretariat Negara ini memastikan bahwa rangkaian agenda-agenda yang nilai penting ini masih akan terus terjadwal, seperti diantaranya retret kepala daerah ini masih akan terus diupayakan meskipun ada kemudian efisiensi anggaran. Kemudian juga dari Kementerian HAM juga sama, pihak Kementerian HAM mengatakan bahwa untuk rencana-rencana program-program yang sedang dicanangkan juga kemudian tidak terdampak secara signifikan, terutama juga berkaitan dengan gaji pegawai juga disinggung bahwa mereka tidak akan terdampak dari efisiensi tersebut. Lalu kemudian berlanjut ke Komisi 1. Tadi baru selesai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kemudian Komisi 1 ini menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Pertahanan dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan tadi disampaikan oleh Doni Hermawan, Wakil Menteri Pertahanan, bahwa kemudian Kementerian Pertahanan nampaknya juga terdampak dari efisiensi anggaran sesuai dengan surat keputusan Menteri nomor 37 maupun juga Inpres nomor 1 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo pada tahun 2025, di mana kemudian tadi Kementerian Pertahanan mencatat bahwa pihak ataupun juga Kementerian Pertahanan ini mengalami efisiensi anggaran mencapai angka 29 triliun yang kami rekap begitu ya, di mana angka tersebut juga lagi-lagi dipastikan bahwa meskipun terjadi efisiensi, namun Kementerian Pertahanan juga memastikan tidak ada kemudian dampak yang berarti secara signifikan. Sedikit kami ralat, bukan 29 namun 26 triliun dari pagu anggaran yang diefisiensi di Kementerian Pertahanan.
Namun berbeda dengan di kementerian-kementerian di Komisi 1 menuju Komisi 13, nantinya juga akan berlangsung rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat, salah satunya di Komisi 11 bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru saja tiba di gedung DPR untuk kemudian juga membahas soal tindak lanjut dari surat keputusan Menteri nomor 37 tersebut terkait efisiensi anggaran. Karena memang kemarin disepakati bahwa kemudian dari efisiensi anggaran tersebut yang bersifat impres dan juga surat keputusan Menteri akan dibentuk menjadi rekonstruksi anggaran yang kemudian diajukan kepada DPR seperti yang dilakukan secara serentak pada hari ini. Dan selain dari dua komisi tadi, juga berlangsung di Komisi 8 saat ini rapat kerja Komisi 8 dengan mitra kerjanya termasuk di antara ada Menteri Kementerian Sosial maupun juga Kementerian Agama yang kemudian membahas soal efisiensi anggaran. Selain juga nanti Komisi 1 juga akan menggelar kembali rapat mengenai efisiensi anggaran dengan mitra kerja mereka seperti BSSN, Lemhanas, Bakamla hingga Wattanas atau Dewan Pertahanan Nasional. Dan juga selain itu tepat di Komisi 1 juga nanti akan menggelar rapat kerja terkait efisiensi anggaran ini yang akan dibahas kemudian dengan Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN. Kemudian juga berlangsung juga tadi pada pukul 12 ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 bersama dengan mitra kerja seperti Kepala Perpusnas, BRIN dan juga Badan Pusat Statistik, serta di Komisi 10 bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan sedikit catatan ini Prita Zega terakhir sebelum saya menutup laporan saya bahwa memang pada hari ini serentak DPR dari 13 komisi tersebut menggelar rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat untuk kemudian menggodok surat keputusan Menteri nomor 37 tahun 2025 serta juga Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Tentunya menjadi pertanyaan kemudian seperti apa kelanjutan dari efisiensi anggaran yang saat ini sudah mulai nampak di kalangan publik. Sementara demikian kembali ke studio, Prita. Baik, terima kasih Ardo mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyatakan efisiensi anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2025 603,8 miliar rupiah. Keputusan ini didapat setelah Kementerian Pariwisata menggelar rapat dengar dengan Komisi 7 DPR RI pada Rabu kemarin. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2025 setelah efisiensi menjadi 884,9 miliar rupiah. Meski mengalami penyesuaian anggaran, Kemenpar menegaskan bahwa promosi pariwisata nasional akan tetap berjalan. Efisiensi kami terima baik, ini karena program Bapak Presiden, ada program prioritas. Nah, kami tentu melakukan efisiensi di perjalanan dinas, rapat-rapat dan lain sebagainya. Nah, hambatan dari itu selama ini tidak, karena kami tidak ada pengurangan karyawan, tetap gaji dan semua operasional berjalan seperti normal. Kita menguatkan kolaborasi. Oke. Apa yang kita lakukan ke depannya untuk meningkatkan pariwisata adalah melakukan kolaborasi dengan KL-KL lain dan juga pemerintah daerah, swasta, dan tadi pagi kami juga melakukan sosialisasi kepada ambasador-ambasador yang akan berangkat ke luar negeri. Mereka bisa menjadi agen promosi pariwisata. Jadi kolaborasi tersebut kami akan tingkatkan. Wakil Presiden tinjau sejumlah proyek infrastruktur di Samarinda, Kalimantan Timur. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Remaja di Samarinda, Kalimantan Timur. Tak hanya itu, Gibran juga meninjau hasil revitalisasi Stadion Segiri Samarinda dan progres pembangunan terowongan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur dengan didampingi istrinya Selvi Ananda. Dalam lawatannya ke Samarinda, Gibran meninjau proyek pembangunan terowongan yang menghubungkan kota Samarinda menuju jalan tol Samarinda Balikpapan hingga ke ibu kota negara Nusantara di Penajam Pasar Utara. Terowongan yang menghabiskan anggaran APBD kota Samarinda 395 miliar rupiah ini merupakan jalan pintas yang panjangnya mencapai 400 meter. Terowongan ini sekaligus untuk memecah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Pasar Sungai Dama. Peninjauan
peninjauan pada 3 objek. Pertama adalah puskesmas dalam program cek kesehatan gratis dipusatkan tadi di puskesmas remaja, kemudian berlanjut ke mengecek, meninjau stadion lapangan bola Gor Segiri, dan terakhir kunjungan yang ketiga adalah di tunnel atau di terowongan Samarinda ini. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Remaja Kota Samarinda. Setelah itu, melanjutkan kunjungan ke Stadion Segiri untuk memastikan progres pembangunan revitalisasi Stadion Homebase Borneo FC Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aswa Andi Marmin, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar menarik lainnya, pemirsa. Pimpinan DPRD Jakarta meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di Seskoal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seskoal telah berhasil menyiapkan 3.000 porsi setiap harinya untuk didistribusikan kepada 8 sekolah. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal menerima kunjungan Ketua DPRD DKI Jakarta dalam rangka peninjauan program makan bergizi gratis. Dalam kunjungan ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Hoirudin berdiskusi tentang kegiatan program makan bergizi gratis yang selama ini telah dilaksanakan oleh Seskoal. Ketua DPRD DKI Jakarta sangat mengapresiasi fasilitas dapur yang dimiliki Seskoal untuk dijadikan tempat pengolahan makan bergizi gratis. Ini excellent, luar biasa, sangat keren karena memang dapur ini sudah existing, sudah digunakan oleh kepentingan pendidikan di Seskoal. Jadi berkah buat MBG yang melayani sekolah di sekitar Seskoal, karena dapur existingnya udah mapan, udah keren, ya. Dari alat masaknya, kemudian alat cucinya, semuanya sudah bagus. Ya, jadi saya apresiasi betul. Sementara itu, Laksamana TNI Fauzi selaku Komandan Seskoal menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil menyiapkan 3.000 porsi setiap hari untuk didistribusikan kepada 8 sekolah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pagi tadi meninjau sekaligus melaksanakan cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaan cek kesehatan, Pratikno mengaku puas atas cek kesehatan yang dilakukan pada dirinya yang kini berulang tahun ke-63 tahun. Setelah beberapa jam dicek kesehatannya, Menko PMK Pratikno langsung melakukan foto bersama kepada para pasien yang ikut melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Sambil memberikan minuman sehat kepada para pasien, Menko PMK Pratikno menyatakan puas atas pelayanan tim dokter Puskesmas Gambir atas cek kesehatan dirinya. Pratikno merasa bangga atas pelayanan Puskesmas Gambir yang dinilai sesuai dengan cek kesehatan di rumah sakit lain. Ia menjamin pelayanan untuk dirinya sama dengan layanan kepada masyarakat. Tadi waktu saya daftar, saya kan diberikan diberi stroke terus di bawahnya RP 0 gitu. Apa itu artinya? 0 rupiah. Saya tanya kepada Pak Wamenkes, Prof Dante, Prof, ini kalau tidak 0, ini seharusnya ini berapa harganya ini yang harus saya bayar? Ternyata menurut Prof Dante itu berkisar antara 1,6 sampai 2 juta sekali pemeriksaan. Sebetulnya ini intinya adalah menggeser dari paradigma yang kuratif ke preventif. Memang luar biasanya pemeriksaannya juga durasi waktunya cukup lama ya. Pertanyaannya cukup detail, kemudian saya juga disuruh lari-lari untuk Lari-lari kecil ya Pak? Ya, lari-lari kecil untuk stabilitas kaki, itu keseimbangan dan lain-lain. Jadi karena memang tadi saya masuk kategori lansia di atas 60, jadi pemeriksaannya lebih banyak ya dok ya. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, beragam kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kabar Merah Putih.
Kami kembali untuk Anda pemirsa. Badan Penyelenggara Haji BP Haji melakukan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf bersama Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak diterima oleh Menteri Pan RB Rini Widyantini dan Wakil Menteri Purwadi Arianto. Mereka menyampaikan perkembangan terkait peran dan fungsi BP Haji yang akan menjadi regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji dan umroh di tanah air. Sementara Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya institusionalisasi BP Haji dalam mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025. Dengan adanya sinergi antara BP Haji dan Kemenpan RB, diharapkan penguatan kelembagaan BP Haji dapat terwujud. Ya pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik sejumlah staf khusus di kantor Kementerian Pertahanan. Pelantikan 6 staf sus Kementerian Pertahanan ini bersamaan dengan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Di antara 6 staf sus Kemenhan yang dilantik, tampak diantaranya sosok pesohor Deddy Corbuzier. 5 staf sus lain yang dilantik Menteri Pertahanan adalah Lenis Kagoya, Kris Supandi, Maijen Purnawirawan Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Evi. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Puluhan penarik becak lanjut usia di Klaten, Jawa Tengah mendapat bantuan becak listrik gratis dari program Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran bantuan becak listrik gratis ini berlangsung di Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu siang. Serah terima becak listrik secara simbolis dilakukan oleh Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza dan PT Land Industri Persero kepada Persatuan Becak Listrik Indonesia serta dilanjutkan ke penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Wamen UMKM menjelaskan bahwa becak listrik gratis merupakan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membangun masyarakat, khususnya pengemudi becak yang sudah lanjut usia. Pertama, ini adalah wujud dari realisasi janji Pak Prabowo. Tentu saja dalam ini saya sebagai wakil menteri UMKM yang mewakili Kementerian UMKM, ada 2 hal yang saya lihat dalam hal ini. Pertama adalah upaya Pak Prabowo untuk mengangkat hajat hidup orang banyak, terutama dari kelompok lansia seperti yang dikatakan oleh Pak Greg tadi. Yang kedua bagi saya adalah ini semacam peluang untuk UMKM, terutama UMKM lokal. Total bantuan ada sekitar 40 unit becak listrik yang dibagikan kepada penarik becak yang tergabung dalam Paguyuban Becak Listrik Jawa Tengah. Mereka merasa senang dengan bantuan becak listrik yang diterima. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno E. Prilianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah tidak akan mengurangi jumlah bantuan sosial dan tidak berdampak pada gaji pegawai Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah untuk menghadiri dialog pilar-pilar sosial. Mensos berdialog dengan pekerja sosial masyarakat atau PSM, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Perhimpunan Orang dengan Disabilitas atau Pordam, dan pendamping Program Pemberdayaan atau PDP dari wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal. Dalam kesempatan tersebut, Mensos menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, serta pilar-pilar sosial untuk memperkuat peran sosial di berbagai wilayah. Di hadapan para pilar sosial, Gus Ipul menegaskan, bantuan sosial pemerintah serta gaji pegawai dan honor pendamping tidak terkena efisiensi anggaran.
Pengurusan bansos itu tidak sama sekali terganggu, ya, dan bahkan jika diperlukan Presiden siap menambah. Jika diperlukan benar-benar dipertambah, itu menjadi atensi Presiden. Maka itu punya target penurunan kemiskinan yang sangat optimis. Sama sekali tidak tambah. Gaji untuk pegawai, untuk honor pendamping segala macam sudah disiapkan. Itu tidak termasuk bagian yang diefisiensi atau tidak direfocusing. Menteri Sosial juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, selain bantuan sosial, upaya pemberdayaan juga harus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap bansos bisa berkurang sehingga masyarakat dapat lebih mandiri. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengajak para pengembang untuk berkolaborasi dengan menyampaikan langsung gagasan tentang pengembangan perumahan di Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah hadir dalam musyawarah daerah ke-10 Real Estate Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia turut menjadi pembicara dalam acara tersebut sekaligus menyampaikan pandangannya terhadap pembangunan perumahan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Fahri mengajak pengembang perumahan untuk turut menyampaikan ide dan gagasannya terhadap rencana pembangunan perumahan di Indonesia. Sehingga pembangunan perumahan ke depannya tidak selalu berasal dari gagasan pusat, namun bisa berasal dari daerah. Tujuan daripada penghematan ini adalah untuk mengembalikan fungsi pemerintahan sebagai perencana, ya, yang kemudian melalui institusinya membantu perkembangan teman-teman di daerah, mengevaluasi dan memperbaiki secara terus-menerus. Karena itu gagasan akan menjadi sangat penting, ide-ide akan menjadi sangat penting untuk kita pakai di dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan, khususnya juga dalam penyelenggaraan perumahan ini. Fahri menambahkan peran pengembang perumahan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja, terutama di bidang infrastruktur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, personel TNI Angkatan Laut memusnahkan kurang lebih 1 ton minuman keras jenis Sopi di pangkalan TNI Aro. Pemusnahan miras jenis Sopi ini berlangsung di Joglemako Batu Mejad Ladal Aru Jalan Trikora, Desa Wangil, Kepulauan Aru, Maluku. Sebelumnya ribuan liter minuman keras jenis Sopi yang disita oleh personil Lanal Aru saat melakukan pengaman di Pelabuhan Yosudarso Dobo. Minuman keras jenis Sopi ini disita di KM Sabuk Nusantara 60 saat melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang dan muatan. Miras ini didatangkan dari Desa Tepa dan rencananya akan didistribusikan ke agen-agen yang berada di Kota Dobo untuk dipasarkan. Pengamanan tersebut didapatkan jumlah minuman keras sejenis Sopi, 17 karung, 7 kardus minuman, 11 gen yang isinya 35 liter, 150 botol aqua sedang, 200 plastik ukuran 1 liter, total semua kurang lebih 1000 liter atau 1 ton. Ya, pemirsa, sebelum kita berpisah, izinkan kami menyampaikan terima kasih untuk Anda, pemirsa TV One yang setia bersama kami hingga saat ini. 17 tahun kami hadir di ruang keluarga Anda menyampaikan informasi akurat dan berkualitas. 17 tahun TV One mengawal Indonesia. Kali ini dengan semangat kolaborasi untuk negeri, kami mengajak Anda mengikuti rangkaian ulang tahun TV One dengan doa bersama untuk negeri, dialog kebangsaan dan damai Indonesia spesial hari ulang tahun. Mulai dari tanggal 4 hingga 16 Februari 2025 di Jakarta Islamic Center sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih TV One untuk Anda. Saya Prita Zega pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.